Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur dan hanya oleh anugerahnya Tuhan saja kita pada pagi hari ini boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya kebenaran firman Tuhan itu menjadi landasan hidup kita sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin menyenangkan dan memperkenankan hati Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Dan kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kiranya kebenaran firman-Mu boleh kami mengerti, kami pahamin, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Bangsa yang Terpilih. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, surat 1 Petrus ini ditujukan pada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yang saat itu sedang mengalami aniaya dan juga penderitaan oleh karena mereka percaya kepada Yesus. Meskipun mereka hidup sebagai orang asing di wilayah-wilayah tersebut dan sedang mengalami hal-hal yang sulit, namun pada saat itu Rasul Paulus mengingatkan agar mereka tidak melupakan identitas di dalam dirinya sebagai umat pilihan Allah. Hal itu sama dengan kita orang Kristen sebagai pendatang di tengah dunia ini, dan meskipun saat ini kita sedang menghadapi hal tersulit dalam kehidupan kita, namun kita jangan sampai melupakan identitas yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah. Nah, menjadi pertanyaan, siapakah kita sebenarnya? Nah, kalau kita baca di dalam bagian A, ayat 9a, itu mengatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kalau kita perhatikan ada kata tetapi, ini menunjukkan satu perbedaan yang perlu dipertegas. Hal ini tidak dapat dipisahkan dengan yang dialami oleh penerima surat. Mereka adalah minoritas yang tinggal di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dalam situasi dan kondisi ini, maka mereka harus bisa menunjukkan gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Hal demikian juga harus kita pahamin bahwa status kita sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, itu harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebagai status yang istimewa yang kita miliki sebagai umat pilihan Allah yang dikhususkan dan menjadi kudus di dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita berada di lingkungan manapun, kita bisa menunjukkan kehidupan atau gaya hidup yang berbeda dengan dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ada ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, dikatakan kamulah bangsa yang terpilih. Ini adalah identitas yang disematkan di dalam kehidupan kita oleh karena kita di dalam Kristus Yesus. Hal ini terjadi bukan oleh karena perbuatan baik kita, bukan oleh karena hukum yang kita taati, tetapi semata-mata oleh karena pribadi Yesus yang ada di dalam hidup kita. Oleh karena karyanya di kayu salib yang menyebabkan kita memiliki identitas yang baru sebagai bangsa yang terpilih. Dari sekian miliar penduduk dunia saat ini, seharusnya dan sepatutnya kita ini bersyukur kepada Tuhan dan memandang diri berharga di mata Tuhan, karena Tuhan menjadikan kita sebagai bangsa yang terpilih.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercatat. Jadi betapa bernilainya hidup kita di pandangan Allah. Nah, sebagai orang-orang yang bernilai, maka wajib bagi kita untuk melakukan sesuatu yang bernilai. Sehingga dengan demikian, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu memberikan implikasi dan dampak bagi hidup orang lain. Setiap hari hidup yang kita jalani sudah sepatutnya memberikan pengaruh bagi orang lain. Meskipun pengaruh yang kita lakukan itu hanya kepada satu orang saja. Namun hal itu janganlah sampai diri kita berkecil hati. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, biarlah hidup kita itu memberi dampak bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita hidup untuk menjadi berkat dan mempengaruhi orang lain. Sehingga dengan demikian, Tuhan Yesus itu dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh anugerah Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami dibuat mengerti dan memahami bahwa Tuhan menjadikan kami sebagai umat pilihan Allah. Ajar diri kami ya Tuhan untuk kami bisa menghidupi sesuai dengan status yang Tuhan anugerahkan di dalam diri kami. Kami sadar bahwa status itu bukan oleh karena perbuatan kami. Dan bukan oleh karena kami melakukan suatu hukum. Tetapi semata-mata oleh anugerah Tuhan. Oleh karya Tuhan di kayu salib yang menjadikan diri kami sebagai bangsa yang terpilih. Dan biarlah kami hidup sesuai dengan status yang Tuhan berikan di dalam diri kami. Sehingga orang-orang di sekitar kami boleh melihat Tuhan nyata di dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.